Rabu di akhir Safar ini, apakah hal tersebut memang turun ya sesungguhnya segala bencana dan bala dari Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas ini menjadi pembahasan para ulama, perbincangan di kalangan para ulama, bahwasannya hal tersebut, berita tersebut diambil bukan bersumber dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bukan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hadis, itu bukan firman Allah. Akan tetapi itu bersumber dari cerita yang diceritakan oleh orang soleh, seorang wali yang ia telah mencapai makom kekasihnya, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan ilham bahwasanya hari Rabu di akhir Safar telah turun beribu-ribu bala dan bencana. Cerita dari orang soleh yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya sepakat, ilham itu bukan hadis dan Al-Qur'an. Akan tetapi ilham itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang keberadaan ilham itu ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah memberi ilham kepada para kekasihnya. Allah memberi ilham kepada orang-orang soleh. Lalu jika ini adalah cerita dari orang soleh yang mendapatkan ilham dari Allah, bagaimana kita? Apakah harus percaya ataukah tidak? Ilham boleh kita percayai dengan dua syarat. Satu, tidak meyakini hal tersebut adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak meyakini ilham sebagai hadis. Yang kedua, ilham tersebut tidak bertentangan dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jika dua syarat ini terpenuhi, maka boleh seseorang itu mau percaya ataukah tidak dengan ilham tersebut. Yang percaya, maka tentu dia boleh mengambil satu aktivitas lebih di dalam amalnya agar supaya dirinya terhindar dari urusan bala bencana, karena dia percaya. Taubahnya mungkin abah tiba-tiba mimpi. Lu mimpinya abah itu ente mau percaya ataukah tidak? Dengan catatan mimpi ya mimpi. Tapi kalau mimpi orang soleh kan bukan asal-asal mimpi. Kalau ente mimpi asal-asal mimpi, mimpi dikejar ular, mimpi dikejar apa? Semut. Ada orang cerita, Masya Allah, mimpi saya aneh Pak Ustadz. Apa? Saya dikejar semut itu. Dikejar semut ya, tapi semutnya kuat dia. Ya kalau mimpi kayak gitu kan kenapa harus dipercayai? Ini adalah mimpi dari orang soleh. Tiba-tiba abah bercerita, saya tadi malam mimpi bahwasanya di tengah pondok ini ada satu cahaya yang sangat berkilau. Ya kan? Dan cahaya tersebut menerangi para santri. Dan insya Allah itu adalah tanda, karena cahaya tersebut menerangi para santri, seakan-akan hatinya santri diisi oleh cahaya tersebut, alias bersih. Coba
Di saat saya ngomong kayak gini, bagaimana? Ya terserah ente. Ente mau percaya atau enggak. Tapi kan ente ngerti, masa si Abah itu bohong? Iya kan? Masa Abah itu ngada-ngada? Yang percaya berarti dia percaya, Masya Allah. Amin, mudah-mudahan hati saya bersih. Kan gitu. Yang nggak percaya, apa-apa ini, ngigo ini. Iya kan? Ya kalau cahaya, ya cahaya bener. Itu matahari itu cahaya itu nongol. Ya kan gitu. Artinya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tentu ente boleh percaya sama enggak. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Contoh, saya tadi malam mimpi jika engkau pengen nyampe kepada Allah, maka nggak usah sholat isya dan subuh. Kamu akan segera nyampe kepada Allah. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Ya nggak usah dipercaya. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Maka Rabu Wekasan yang katanya turun bala, ini bukan hadis, bukan firman Allah, akan tapi mimpi dari orang soleh. Nah kalau mimpi dari orang soleh, maka yang percaya, yang tidak. Selama dua syarat tadi terpenuhi. Akan tetapi yang jelas, kamu tidak boleh kurang ajar dengan orang soleh. Kalau kamu nggak percaya, ya cukup nggak percaya. Yang percaya cukup yang percaya. Maka nggak perlu kamu, wah kayak ini asal-asal, siapa dia. Nah, itu nggak benar, nggak beradab, nggak berakhlak gitu. Karena mungkin sekali namanya orang soleh. Ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibuka tabir keghaiban. Tidak ada sedikit pun saat itu tabir, alias dia nyampe kepada makom mukasyafah. Segala apapun yang dohir ini dicabut oleh Allah sehingga nampak yang ghaib, yang tidak kelihatan mata, nampak. Maka mungkin sekali ia akan menemukan hal tersebut. Maka yang percaya. Otomatis kalau percaya, ya lebihkan amalmu karena kamu percaya. Amalmu dilebihkan apa? Baca ayat kursi, ya, baca doa daf'il bala, melaksanakan ibadah khusus untuk menolak daf'il bala ini, maka nggak apa-apa. Kalau itu sah-sah saja. Membaca Yasin, salamunnya diulang berapa kali untuk niat agar supaya dihindarkan dari bala bencana ini, ya nggak masalah itu, tidak apa-apa. Karena mengulang-ulang ayat Al-Quran diperbolehkan. Siapa yang ngulang surat Al-Ikhlas sampai 3 kali bahkan lebih, itu sama seperti hanya hatam Al-Quran. Ya nggak masalah. Kalau urusan mengulang-ulang ayat Al-Quran nggak apa-apa. Lah mengulang-ulang ayat Al-Quran diperuntukkan untuk agar supaya hajah kita dikabul. Apa hajah kita? Yaitu dijauhkan dari segala bala dan bencana. Ya, jadi inilah istilah Rebu Wekasan. Ya, katanya Rabu keramat yang membahayakan itu di akhir Safar. Tapi ingat, itu bukan hadis dan Al-Quran. Yang percaya, yang tidak. Yang tidak percaya, ya sudah nyantai biasa. Ya, nyantai biasa. Dan juga jangan sampai Rebu Wekasan ini, ya kan, apa ya, dijadikan memiliki ritual khusus yang ia sholat malamnya hanya di Rebu Wekasan karena takut daf'il bala. Selain Rebu Wekasan nggak sholat, nonton bola. Nah, ini nggak bener. Kalau santri mau ada Rebu Wekasan, nggak ada Rebu Wekasan, bangun malam jalan. Sholat hajat, ada hajat nggak ada hajat, kita melaksanakan sholat hajat karena anjuran dari Rasulullah. Ya. Artinya apa? Bagi seorang santri thalibul ilm, artinya apa? Mau ada Rebu Wekasan, mau ada turunnya bala ataukah tidak, tetap kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, itulah istilah Rebu Wekasan. Ya. Adapun Pak Ustadz, di luar sana ada sholat daf'il bala. Nah, itu bagaimana? Kalau sholat daf'il bala, hakikatnya itu adalah sholat hajat. Karena dia mempercayai adanya daf'il bala tersebut, maka hajat tersebut dikhususkan untuk menolak bala. Maka nggak apa-apa. Intinya sholat hajat. Ya.
intinya sholat hajat. Baik, inilah istilah Rebo, wekasannya, yang percaya, yang tidak. Tapi yang jelas kurang ajar dengan orang soleh nggak boleh, itu aja poinnya ya. Kurang ajar dengan orang soleh nggak boleh. Siapa sih yang mimpi itu kok megaya pisan, nah itu nggak boleh kayak gitu.